Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ke KFD tutorial ya. Ada nggak? Nih ya, KFD template ya. Jadi kemarin tuh saya udah di kelas A itu bikin ini, ya, review ya. Berdasarkan KFD-nya dulu. Nih teman-teman kalau belum punya mungkin nanti diambil template-nya ya. Kelas ini udah punya ini, template ini, template KFD ini. Belum? Hmm. Ini saya ambil dari yang teman-teman 3B ya. Ini template-nya. Lalu kemudian 3B itu sudah punya customer requirement nih. Ya, ya. Memang tahap pertamanya seperti yang saya sampaikan di part 1, 2, 3, itu teman-teman harus punya literatur review kan. Ya, literatur review untuk mencari customer requirement. Nah, kelas 3B ini si Firka and the Gangs itu review dulu ya. Based on example ya. Itu dia punya paper yang ini nih. 3B. Ya, buat ini aja ya, recall materi ya. Salah. Mana Firka nih. Jadi dia ngambil paper yang ini. Ya. Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan bongkar muat. Jadi kata kuncinya saya review dia pelayanan bongkar muat ya. Lalu kemudian ini customer requirement. Customer requirement apa? Kebutuhan? Iya, customer, pelanggan ya. Kebutuhan pelanggan. Nah, ini nih metodologi mereka ngambil yang mana yang menjadi variabel customer requirement. Dasarnya adalah ini. Ada 14 nih customer requirement yang kemarin. Ya, prosedur pelayanan sama keamanan pelayanan. Ya, based on ini. Lalu kemudian dipindahkan nih ke sini. Ya, ada 14 ya. Oke. Ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang stepnya adalah di functional requirement. Ini anggap sudah selesai ya, teman-teman. Ini yang kemarin sampai input ini nih. Ya, tonton di yang sebelumnya. Part 1, 2, 3. Oke? Nah, sekarang udah tahapnya ini. Gimana caranya kita mengambil ini, functional requirement. Dan mengisi ini. Ya, mengisi eh, nilai di sini. Ya, jadi ini isinya udah nggak bulatan segitiga atau penuh lagi, tapi udah angka karena nanti akan diproses di sini. Ya, diproses di sini sama di sini. Ya, ini apa namanya functional requirement ini bahasa Indonesianya? Nah, requirement apa tadi? Requirement bahasa Indonesianya kebutuhan. Tadi saya udah sampai kebutuhan. Iya, fungsional, fungsional, fungsi. Ya, fungsi-fungsi yang akan menjawab kebutuhan pelanggan. Fungsi-fungsi itu ada di manajemen. Jadi sejatinya harusnya nanya ke manajemen, ya. Tapi teman-teman supaya nggak terlalu lama, ya ceritanya teman-teman jadi researcher nih, ya kan? Jadi peneliti, ya. Nah, daripada lama-lama, nah ngobrol sama manajemen, nggak kosongan bawa literatur. Cari literaturnya dulu. Lalu kemudian eh, manajemen tinggal kalau jawabannya kalau nggak iya, enggak, atau jawabannya setuju, sangat setuju, ada bobotnya gitu lah ya. Atau dia ngobrol bebas gitu. Misalnya, menurut Bapak apakah layanan kustomisasi bisa menjawab keinginan-keinginan konsumen ini? Nah, kayak gitu, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh aja ya, ngambil dari si Firka tadi, and geng. Dia ngambil paper yang ini kan, mana ya tadi ya? Nih. Nah, ini dia paper yang sama juga menjawab fungsionalnya. Dia ngambil dari sini, tapi tidak semuanya. Ya kan ada banyak nih ya. Ya, nih ngambil kata-kata dari sini. Jadi dia parafrase aja kata-kata yang ada di sini. Ya, dia baca papernya jelas. Ya kan, butuh baca papernya ya. Nah, habis baca papernya, teman-teman terjemahkan di sini. Ya kan? Nah, dia ada 4 ini. Ada 14 juga sama. Ya, layanan kustomisasi, konsistensi pelayanan. Ini konsistensi pelayanan sebenarnya.
kesadaran operator, fasilitasnya walaupun apa namanya nggak rinci, ya setidaknya ada variabelnya gitu ya. Administrasi. Jadi ini bahasa mereka saja. Tapi ada dasarnya, ada papernya. Ya, paham ya? Sampai sini? Ya, mentransfer dari paper ke variabel functional requirement. Ya, ya, dari sini aja nih papernya dia kelompok itu. Nih, yang sebelahnya ini. Ya, nah ini customer requirement-nya, sorry. Ini customer requirement-nya, terus ini fungsionalnya. Yang ambil dari sini, yang sebelah kolom ketiga ya. Setelah nomor kolom satu, kolom indikator, kolom indikator. Jadi functional requirement. Ya, nah paham variabel ini keisi, ya. Nah, next, nah teman-teman ya, quality function deployment, saya ulang lagi review, itu bagaimana kita membuat bobot strategi sebenarnya kan. Kita mau cari strategi apa yang bisa menerjemahkan ya, utamanya total quality management itu ya, kualitas, standar kualitas yang mampu diterjemahkan sampai ke eh, lapangan, ya, sampai ke silakan sampai ke operasional terperinci ya standarnya bukan eh, murni dari keinginan manajemen. Kalaupun manajemen berkontribusi, manajemen itu untuk membobotkan strategi mana yang mau didahulukan dikerjakan ya, dahulu pengerjaannya. Tapi manajemen juga harus mampu menerjemahkan dari keinginan customer-nya. Nah, ini QFD, Quality Function Deployment. Fungsi-fungsi kualitas yang mampu diterjemahkan dari keinginan customer. Ya, ini customer. Kalau kemarin itu sampai ngitung ini, ya, ini input customer nih, yang ini, ya, dari Google Form customer. Jadi ada Google Form customer, ada Google Form ke manajemen. Nah, kalau ini yang di sini isinya Google Form yang mengisi adalah manajemen. Nah, sekarang kita step by step untuk buat fungsional questionnaire dulu ya. Fungsional customer uh, functional requirement questionnaire. Requirement questionnaire di sini ya. Ada di sini nggak ya? Nih, jadi saya sebelumnya sudah buat nih ya, CRFR ini ya. Relationship. Jadi kita kan kenapa dinamakan relationship? Karena yang diisi nanti sama manajemen itu bukan bobot yang di sini itu bukan bukan si ini nih. Ya, ini udah teman-teman sediakan variabel-variabel yang di atas ini. Ya. Nah, bobotnya yang diisi. Ya. Cara ngisinya gimana? Teman-teman tahu Google Form kan? Ya, cara bikinnya ya, ya kan? Nah, sampai sini teman-teman jangan lupa diawali dengan penjelasan. Jangan sampai tiba-tiba bikin kuesioner aja tapi nggak ada penjelasannya. Penjelasannya apa aja? Tujuan kuesionernya apa? Caranya gimana? Cara ngisinya gimana? Ini cara ngisinya ya. Jadi manajemen diminta untuk menginput relationship antara variabel fungsional ke customer requirement-nya. Ya, oke? Fungsionalnya itu tadi ada 14. Ya kan? Nah, customer requirement-nya ada 14. Iya. Ya. Jadi nanti ada yang mau diisi sama manajemen itu 14 kali 14. Ya, butuh kesabaran memang nanti kalau seandainya realitanya teman-teman bertemu dengan manajemennya. Ya. Nah, manajemennya itu step by step mungkin. Step pertama ditanya untuk ini. Nah, caranya gimana bikin kuesionernya ini? Ini dari sini ke sini kira-kira pakai apa nih? Form apa nih? Kepisah nih. Namanya section. Pakai apa? Pakai apa? Kayak ini ya. Yang udah terbiasa pakai Google Form. Nih ya. Nih ya, namanya section ya. Oke. Dari awal
Boleh, dari scratch. Saya janji dari scratch ya. Dari dasar sekali. Saya sampaikan sekarang. Ya, nih judulnya. Jangan lupa judulnya dikasih tahu. Oke. Kemudian pendahuluannya di sini. Ya, pendahuluannya jangan lupa dijelaskan instruksi pengisiannya. Ya, kami dari tim peneliti Polimedia sedang melakukan penelitian untuk memahami hubungan antara kebutuhan pelanggan customer requirement dengan solusi teknis atau functional requirement dalam layanan kami. Penelitian ini adalah bagian dari ini layanan kami maksudnya teman-teman researcher ya, itu adalah bagian dari manajemen yang membantu manajemen untuk mencari langkah strategis yang harus dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan dari customer atau pelanggan ya. Dalam layanan kami, penelitian ini adalah bagian dari pengembangan host of quality yang bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan harapan pelanggan. Tujuan kuesioner ini menilai seberapa kuat hubungan antara kebutuhan pelanggan dan solusi teknis functional requirement. Kemudian memberikan data yang objektif dan terukur untuk membantu proses prioritas pengembangan layanan. Ya. Cara penilaian dalam kuesioner ini Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap hubungan antara customer requirement dengan functional requirement. Ya. Isinya biasanya disimbolkan dengan ini ya. Cuma 3 aja klaster isinya. Cuman angkanya memang dibikin 139. Dari mana dasarnya? Katanya sama Osuka kalau saya yang buat itu. Orang Jepang. Ya, saya nggak bisa oh enggak 1 2 3 aja enggak. Dia yang buat bahwa inputnya nilainya 139 ini ya. Oke? Strong relationship itu sangat penting. Kemudian moderat itu functional requirement-nya mendukung kebutuhan pelanggan tetapi bukan faktor utama. Kemudian weak relationship itu functional requirement hanya memiliki pengaruh kecil atau tidak signifikan terhadap kebutuhan pelanggan. Nilainya 1 nanti. Instruksi pengisian, baca setiap pasangan customer requirement dan functional requirement dengan seksama. Tentukan tingkat hubungan berdasarkan pemahaman Anda tentang kontribusi setiap functional requirement terhadap pemenuhan customer requirement. Ya, oke, ingatkan ya security perasaan dari pengisi responden ya itu nggak ada ya jawaban yang benar atau salah Bapak Ibu ya. Ya, kemudian penilaian Anda sangat penting untuk memberikan pandangan yang mendalam dan objektif. Jadi tolong fokus, gitu maksudnya bahasa lainnya. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini. Berarti nggak cuma 1 nih dari manajemen yang ditanya. Ya, oke. Tapi yakinkan bahwa dari manajemen itu dia tahu kebutuhan teknis untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Oke?